wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Bapak Insinyur Singh Prasetyo. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Bapak Dr. Haji Usaima. Yang saya hormati Bapak Dr. Rahmat selaku Ketua Tim Surveillance Kota Palu. Yang saya hormati Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, Bapak Dr. Anbul Samsul Saifuddin, juga sebagai Ketua PMI Kota Palu. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Anutapura Palu, Bapak Dr. Ferry Mulyadi, rekan-rekan media yang saya hormati, Kabak Humas yang saya hormati. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikannya kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kembali dapat hadir bersama-sama dalam rangka untuk memberikan informasi update data penanganan COVID di Kota Palu per tanggal 12 pada malam hari ini. Baiklah, saya beri kesempatan kepada Bapak Dr. Rahmat selaku Ketua Surveillance untuk memberikan informasi untuk kepada kita semua, dan nantinya akan disampaikan oleh teman-teman dari pakar kesehatan, Pak Dr. Ferry maupun dari Kadis Perdagangan dan Perindustrian. Untuk itu saya silakan kepada Dr. Rahmat. Yang pertama, kasus pelaku perjalanan hari ini dilaporkan ada 2 kasus baru, sehingga total yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 96 kasus, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total sejumlah 1.592 kasus. Untuk kasus orang tanpa gejala, hari ini dilaporkan ada 1 kasus orang tanpa gejala yang dilaporkan, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 35 kasus OTG, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total sejumlah 142 kasus OTG. Selanjutnya, untuk kasus orang dalam pemantauan hari ini dilaporkan ada 1 kasus yang baru yang dilaporkan, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari ada 4 kasus ODP, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total sejumlah 230 kasus ODP. Untuk kasus pasien dalam pengawasan, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Yang dilaporkan informasi bahwa kasus PDP yang meninggal bayi umur 1 tahun telah keluar hasil swabnya dengan hasil negatif. Jadi kita sudah melakukan dan bukan kategori COVID, PDP non COVID. Sementara yang masih dilakukan untuk perawatan PDP Kota Palu sejumlah 6. Masih ada 1 kasus dalam status meninggal karena kita menunggu hasil swab, hasil laboratorium dari swab. Yang meninggal di rumah sakit Bunda. Selanjutnya, terakhir, untuk kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 bahwa Kota Palu dilaporkan ada satu kasus baru, yang terkonfirmasi hasil swabnya positif. Ini adalah
pasien dari status OTG yang kita telah rawat dan karena kita sakit dan perlu perawatan lebih lanjut dirawat di rumah sakit umum daerah Kota Palu. Hasil swab pertamanya adalah negatif dan hasil swab kedua terkonfirmasi positif COVID-19. Tapi kita sudah melakukan perawatan hampir kurang lebih 2 minggu sebelum dinyatakan positif. Selanjutnya laporan dari pos-pos pemeriksaan di pintu-pintu masuk Kota Palu. Pertama di pos pemeriksaan Taweli, Garumba, bahwa deteksi hasil deteksi dan screening ada 52 kasus pelaku perjalanan. Di pos perbatasan Pantoloan Wani ada hasil screeningnya 17 pelaku perjalanan. Di pos Watu Sampu ada 329 pelaku perjalanan. Untuk posko Taipa, bandara dan pelabuhan di Pantolan tidak ada tambahan. Untuk perawatan diinformasikan bahwa hari ini ada 2 kita yang telah dinyatakan selesai dan hasil rapid kedua kalinya juga sudah negatif dan diperbolehkan untuk pulang. Dan ada 1 saudara kita juga yang hari ini masuk untuk dilakukan perawatan di pondok perawatan. Jadi sampai hari ini yang dirawat saudara kita di pondok perawatan ada jumlah 17 kasus. Demikian rilis updating data pemakaian COVID-19 Kota Palu per tanggal 12 Mei 2020. Baik, saya akan sampaikan persediaan barang masuk pada hari kemarin tanggal 11 untuk beras sekitar 59 ton. Kemudian yang tersedia di distributor selain yang kemarin kita sampaikan ada sekitar 150 ton, 1.500 ton beras yang ada di Bulog, ada penambahan di beberapa pasar Masomba itu sekitar 50 ton. Dan terkait dengan harga beras masih tetap sekitar 9.000 sampai 11.000. Kemudian untuk gula sekitar ada sebagian yang sudah 12.500. Untuk di pasar lokal khususnya Manonda saat ini harga masih sekitar 17.000. Tapi terkait dengan yang harga 12, kita berharap ada di beberapa pasar Manonda di agen-agen dari belakang distributor. Ada 9 agen. Terkait dengan harga daging masih tetap untuk di pasar Manonda dan Masomba sekitar 120. LPG ketersediaannya saat ini untuk 3 kilo ada 2.240 tabung dengan harga 16.000. Untuk LPG 5 kilo ada 700 tabung, LPG 12 kilo sekitar 346 tabung. Tambahan sedikit terkait dengan para pedagang pasar, terima kasih ada beberapa laporan yang telah masuk untuk beberapa pasar tradisional yang mingguan. Untuk pedagangnya sudah sebagian besar sudah menggunakan masker. Terima kasih pada pedagang yang menggunakan masker, tapi saya berharap pedagang-pedagang yang belum menggunakan masker agar segera menggunakan masker pada saat berdagang sehingga pertemuan antara pedagang dan konsumen di dalam pasar bisa membendung ataupun mencegah penyebaran daripada COVID-19. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya informasikan kepada masyarakat khususnya Kota Palu bahwa adanya ketambahan 1
yang terkonfirmasi positif, sesungguhnya pasien tersebut sudah pernah di swab pertama. Jadi ketika pasien tersebut status OTG itu dari perawatan pondok asrama haji itu dirujuk ke Rumah Sakit Anutapura. Selang 1 hari langsung di swab, hasilnya beberapa hari kemudian itu negatif. Nah, dalam proses itu di swab untuk swab keduanya itu sudah jadi positif lagi. Jadi memang ini virus agak unik, tetapi tidak perlu terlalu khawatir. Karena apa? Pasien tersebut sudah dalam proses karantina, sehingga kontak sesama ke masyarakat atau ke keluarganya itu tidak ada sama sekali, sehingga tidak perlu dikhawatirkan adanya penyebaran dari pasien tersebut. Kita semua ketahui bahwa tren kurva data itu walaupun bertambah 1 tetap kita bisa lihat kalau menggunakan grafik itu tetap datar-datar saja, tetapi dengan datarnya ini bukan berarti kita sombong atau takabur, tetapi itu kita melihat fakta. Dari awal kita mengatakan prediksi ketambahan pun itu tidak tersignifikan. Kenapa? Apa yang dilakukan teman-teman tracking, kemudian tim surveillance itu melakukan luar biasa kerjanya tim itu. Kemudian saya kemarin berterima kasih kepada tim TNI yang sudah melakukan disinfektan seluruh rumah sakit, ya, seluruh termasuk jalan-jalan di luar itu disemprot semua. Nah, ini gambaran pemerintah kota melakukan upaya-upaya pencegahan, ya. Jadi kita harus apresiasi kerja. Kalau saya tidak sabar sampai maghrib. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang terus bekerja keras, tim surveillance, para pejabat yang betul-betul terus mensupport kami dalam melaksanakan upaya pemutusan mata rantai COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa sesuai dengan selalu disampaikan oleh Bapak Wali Kota, bahwa kenapa ruang pondok perawatan itu disiapkan. Inilah salah satu hikmah yang kita sudah petik, bahwa sebelum positif itu sudah diamankan, masih status OTG, artinya belum berinteraksi dengan keluarga, belum berinteraksi dengan keluarga, belum interaksi dengan tetangga, belum berinteraksi dengan masyarakat Kota Palu, sudah masuk dalam pondok perawatan, sehingga tidak sempat menularkan kepada orang lain. Seperti inilah maksud dan tujuan diadakannya pondok perawatan, sehingga masyarakat bisa memahami dengan adanya ketambahan 1 positif ini, kita sudah tracking memang sebelum dia masuk. Jadi orang-orang yang di sekitarnya, istrinya, anaknya, dan di sekelilingnya kita sudah tracking memang sebelum masuk di ruang perawatan asrama haji. Sehingga tracking yang kita lakukan kepada yang positif sekarang ini, semua keluarganya rapid testnya negatif. Sehingga kekhawatiran masyarakat dengan adanya ketambahan 1 ini tidak beralasan. Inilah maksud dan tujuan kenapa perlu ada pondok perawatan. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Semoga kebersamaan kita, seluruh tim, seluruh relawan, posko kelurahan, sama-sama kita bekerja sama, sehingga nantinya insya Allah COVID-19 akan hilang di Kota Palu. Demikian yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak-bapak dan teman-teman media yang saya hormati, jadi saya atas nama pemerintah Kota Palu mengimbau kepada kita semua, masyarakat Kota Palu secara keseluruhan, untuk menekan daripada penyebaran penularan COVID-19 di Kota Palu ini, kita tetap disiplin dengan protokol kesehatan penanganan COVID. Mari kita sama-sama melaksanakan kegiatan kita
sesuai dengan protokol kesehatan COVID yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.